Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karimah Hidayati. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks resensi. Sebelum mengetahui lebih dalam lagi tentang resensi, apa sih sebenarnya resensi itu? Di sini resensi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu reviewer atau recensor, yang mempunyai arti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Di sini saya mengambil 3 sumber mengenai pengertian resensi. Menurut Koriscraft, resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Sedangkan menurut Suryono, resensi adalah sebuah tulisan berupa isai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Nah, di sini bisa mengambil kesimpulan, resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan. Dari pengertian tersebut, objek resensi tidak hanya buku ya teman-teman, bisa berupa film, pameran, drama, atau lainnya. Apa sih tujuan dari resensi itu sendiri? Tujuan dari resensi ada banyak ya. Yang pertama yaitu membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi, serta menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Lalu, bagaimana ciri-ciri teks resensi ya? Ciri-ciri teks resensi diantaranya mengandung informasi atau identifikasi suatu karya, membahas latar belakang hubungan karya dengan karya lain, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya, serta terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Jadi di sini harus berupa fakta ya. Teks resensi juga ternyata dibagi menjadi beberapa macam jenis. Di antaranya ada resensi informatif, resensi deskriptif, dan resensi kritis. Resensi informatif sendiri yaitu resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Sedangkan resensi deskriptif yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian-bagian suatu karya. Ini deskriptif itu detail ya guys. Dan yang terakhir yaitu resensi kritis, yaitu resensi yang lebih terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Resensi ini dibuat dengan sangat objek dan kritis. Jadi tidak sembarangan ya. Fungsi resensi ada 3, yaitu fungsi informatif, fungsi komersial, dan fungsi akademik. Fungsi informatif sendiri itu berisi menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu, sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Sedangkan fungsi komersial yaitu berfungsi untuk mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersil. Serta yang terakhir fungsi akademik, interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan mengenai topik tertentu. Lalu apa sih yang membedakan teks resensi dengan teks lainnya? Nah, mari kita lanjut ke sistematika teks resensi atau strukturnya ya. Yang pertama ada judul, identitas buku, 3 pendahuluan, 4 isi atau sinopsis,
5. Keunggulan karya, 6. Kelemahan karya, serta yang ketujuh yaitu penutup. Nomor 1 yaitu judul. Judul harus sesuai dengan isi resensi. Selain itu, judul juga harus menarik, agar calon pembaca resensi itu tertarik untuk membaca resensi kita. Judul resensi tidak harus melulu sama dengan judul karya ya. Contohnya yaitu resensi yang berjudul Tulisan Membawa Perubahan, karya Vimala Rogers. Judul bukunya yaitu Mengubah Kepribadian Melalui Tulisan Tangan. Yang kedua yaitu identitas resensi, meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, halaman tebal, urutan cetakan, serta ISBN. Itu jika yang kita resensi adalah buku ya. Sedangkan kalau kita meresensi sebuah lagu, meliputi judul, nama penyanyi, pengarang, tahun rilis, rumah produksi atau nama label, serta durasinya berapa ya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi penjelasan secara umum tentang karya yang akan diresensi. Bisa berupa kepengarangan, yang artinya menjelaskan secara singkat bagaimana jalan karir pengarang atau menjelaskan keberadaan karya tersebut di tengah masyarakat. Apakah sangat digemari? Yang keempat yaitu isi atau sinopsis. Sinopsis berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman peresensi terhadap isi karya. Dan selanjutnya nomor 5 ada keunggulan karya. Itu berisi hal yang menunjukkan keunggulan dan kelebihan dari suatu karya. Keunggulannya apa? Sedangkan yang keenam yaitu kelemahan karya. Ini sebaliknya ya dari kelebihan karya, berisi hal-hal yang menunjukkan kekurangan dari suatu karya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan apakah karya tersebut patut dinikmati atau tidak. Apakah patut dinikmati oleh usia remaja, dewasa, dan anak-anak. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Di sini ada konjungsi penerangan, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, serta pernyataan saran. Nah, mungkin kalian tidak asing nih dengan konjungsi-konjungsi ini. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai konjungsi penerangan. Apa itu konjungsi penerangan itu? Konjungsi penerangan yaitu konjungsi atau penghubung antar kata, frasa, klausa, serta antar kalimat yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya kita bisa lihat kata bahwa, yakni, serta yaitu. Selanjutnya yaitu konjungsi temporal. Nah, konjungsi ini itu konjungsi yang berkaitan dengan waktu, seperti sejak, kemudian, akhirnya, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu berfungsi untuk menunjukkan suatu sebab akibat atau menunjukkan sebab akibat. Misal yaitu karena, sebab, oleh sebab itu, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu pernyataan saran. Biasanya pernyataan saran itu di akhir teks resensi ya, seperti hendaknya, sebaiknya, seharusnya. Jadi kita menyampaikan saran pada teks tersebut terhadap sebuah karya. Itulah dia penjelasan saya mengenai materi resensi. Apabila ada kritik atau saran dan pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.